Di sini ada sebuah inverter dari produk Tupperware T150W yang saya beli di harga 100 ribuan. Untuk inverternya menggunakan soket pemantik rokok seperti ini, yang bisa dicolok langsung ke pemantik yang ada di mobil ya. Tetapi saya tidak menggunakannya untuk mobil. Kabel inputnya saya hubungkan ke soket DC yang banyak dijual di toko-toko online ya. Untuk inverternya, inputnya ini digunakan dari baterai 12 volt. AC output yang ada di sini ini tegangannya 220 volt. Untuk bebannya 150 watt ya. Dan di sini ada juga soket USB untuk mengecas HP. Kalau dari data ini, untuk inverter dari Tupperware ini bisa bekerja dari tegangan 10 volt sampai 15 volt ya. Untuk maksimum powernya 200 watt. Untuk power ratingnya di 150 watt ya. Output dari inverter ini 220 volt, 50 sampai 60 Hz. Jadi sudah aman digunakan untuk barang-barang elektronik. Tetapi untuk inverternya, gelombang outputnya ini bukan pure sine wave ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan dengan beban-beban induktif atau seperti dinamo induksi dan peralatan-peralatan yang menggunakan trafo induksi ya. Kalau peralatan yang menggunakan trafo switching ini sangat bisa digunakan dengan produk ini ya. Teman-teman harus mencobanya, karena dengan modal 100 ribuan teman-teman sudah memiliki listrik backup dari baterai jika PLN padam ya. Jadi kita tidak perlu lagi tinggal di tempat gelap di saat PLN padam, karena kita sudah ada alat ini untuk mengcover listrik yang ada di rumah kita ya. Walaupun belum semua peralatan listrik yang bisa di cover dengan alat ini, setidaknya alat ini bisa membantu kita untuk penerangan di saat listrik PLN padam ya. Sekarang saya akan menghubungkan ke baterai 12 volt. Di sini saya menggunakan wattmeter DC untuk mengukur arus yang akan keluar ke inverter ini ya, agar saya bisa membatasi daya yang keluar dari inverter ini, karena inverternya hanya bisa digunakan sampai 150 watt ya.
Untuk inverternya sudah menyala. Di inverter ini ada kipas angin kecil sebagai pendingin tambahan yang digunakan untuk inverter ini ya. Sebelum beban listrik kita hubungkan ke inverter ini, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu beberapa daya dari standby inverter ini ya. Untuk inverter ini menggunakan daya standby-nya di 2,9 watt ya, atau lebih kurang di 3 watt untuk daya standby dari inverter ini. Ini masih belum ada bebannya ya. Sekarang kita akan menghubungkan beban ke inverter ini. Untuk beban yang terbaca sekarang ada di 24 watt. Dan akan kita lakukan penambahan beban dengan menghidupkan lampu. Untuk bebannya sekarang sudah bertambah, sudah berada di 74 watt. Dan sekarang saya akan menghubungkan solder. Bebannya naik di 110 watt ya. Saya coba tambahkan lagi untuk bebannya dengan menghidupkan kipas angin ini. Dan untuk kipas anginnya sekarang sudah menyala ya. Soldernya juga masih menyala. Beban yang terpakai saat ini terbaca di 124 watt. Coba saya tambahkan lampu satu lagi, apakah masih mampu? Untuk bebannya tidak bisa saya tambahkan lagi ya. Sekarang terbaca tegangannya di 10,9 volt. Dan beban yang terpakai sekarang di 123 watt ya. Tetapi untuk tegangan outputnya turun di 191 volt ya.
kalau saya paksa tambahkan beban lagi. Untuk relay-nya tidak kuat bekerja karena tegangan outputnya turun ya. Jadi untuk beban 120 watt untuk kondisi inverternya normal-normal saja ya. Di bagian soket ini sudah mulai terasa hangat. Ini masih nyala ya untuk solder, dan kipas anginnya masih nyala. Sekian uji coba saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.